Halo teman-teman, kembali lagi sama Lisa ya. Kita belajar lagi dompet behel. Ternyata bikin dompet behel sekarang yang ini ada yang simple dan cantik ya. Ini variasi dari dompet gemoy, tapi ini versi besarnya. Teknik sama. Buat teman-teman yang udah paham tekniknya dengan mudah, teman-teman bisa langsung aplikasikan di tas behel ini. Nah, langsung aku buat. Ini behel ya, behelnya 20 atau 20,5 cm ya. Kita sharing di teknik aja ya. Jadi apapun ukuran behel teman-teman tetap bisa bikin, karena kita ngukur langsung dari behel. Jadi bukan langsung bikin maniknya baru pasang ke behel, itu kita ada resiko. Kita harus cari behel yang sama banget gitu ya. Kalau ini tekniknya teman-teman bisa pakai semua behel yang teman-teman punya. Buat teman-teman yang nggak punya, bisa beli paket bahannya. Nanti Lisa lampirkan di link deskripsi ya. Stok terbatas, lewat dari itu sistemnya PO ya teman-teman. Karena aku belinya nggak banyak. Oke, langsung saja. Kita masukin senar. Satu sisi senar ya. Dari satu sisi behel ya. Dari bawah. Teman-teman masukin satu nih. Satu dari ujung. Kemudian ini kosongin satu. Senar satu lagi, masukin ke baris ketiga. Yang aku maksud baris ketiga sebentar ya. Oke, seperti ini. Tarik. Oke. Oh iya, senarnya teman-teman pakai makin panjang makin bagus. 2 rentangan tangan. Karena Lisa pakai bikin video itu kan senarnya panjang malah ribet. Jadi kalau Lisa 1 rentangan tangan lebih. Teman-teman kalau bisa 2 kali rentangan tangan ya. Oke, ini kayak gini ya senar. Ini dibuka behelnya. Ambil satu manik 8 mili. 10 mili boleh, 8 mili boleh ya. Ini 8 mili. Lisa masukin dari senar sebelah kiri. Kanan kunci. Ini sama aja ya. Teman-teman masukin dari kiri kanan, kiri kunci. Oke. Seperti ini kunci. Bisa dong, bisa kan? Teman-teman pintar. Senar sebelah kanan ini teman-teman isi 3. 1 2 3. Oke, kemudian pegang yang di sebelah kanan, ambil senar sebelah kiri, kunci. Oke, tarik. Tuh, ya kan? Senar yang bawah, teman-teman ambil 1 butir. 1 butir manik 8 mili. Kemudian senar yang udah kita masukin 8 mili itu masukin di, ini kan ada 1 senar kita kosong, kita isi 1 ya. Kemudian senar kita kembali di yang pertama, senar yang udah diisi, yang udah ada senarnya. Jadi kembali lagi teman-teman. Nih, aku bikinnya nggak pakai kacamata teman-teman, dan udah mulai plus sebentar ya. Umurku udah 40 tahun lebih, jadi mulai nggak kelihatan teman-teman. Kayaknya aku tahun ini 44 apa 42 ya umurku. Teman-teman boleh sharing dong umurnya berapa nih yang lagi pada bikin. Sambil bikin kita sambil ngobrol ya, biar nggak bosen. Bentar ya, aku lewatin dulu baru kita ngobrol lagi. Nggak kelihatan coy. Bentar ya. Oke, udah masuk. Begini teman-teman. Jadi sebentar. Nah, senarnya masuk di kosong tadi. Ini 01. Masukkan ke sini ke bawah. Lalu senarnya naik teman-teman. Balik ke yang pertama nih. Oke. Setelah balik, yang ini rapiin ya. Setelah balik,
senarnya ke manik yang biru, manik yang di samping tadi ya. Agak belibet kan kalau benangnya panjang, tapi kalau di sini usahain jangan nyambung senar, ribet soalnya. Oke. Yang belum bisa belajar dompet gemoy dulu ya. Ini yang udah lulus bikin dompet gemoy. Bentar. Ini kan udah naik nih. Sebentar. Ini tadi yang senarnya ya. Balik, ini kita ke sini. Oke. Nih, jadinya seperti ini teman-teman. Oke. Kita tarik yang rapi. Ini kenapa belum kenceng ya? Nah, ini udah. Ini ya udah rapi. Yang atas ini teman-teman isi 2. Di kanan ya, yang atas isi 2. Kemudian yang bawah itu mengunci. Teman-teman yang belum bisa bikin dompet gemoy, langsung bikin begini nggak bisa. Itu kayak anak kecil yang baru belajar jalan udah mau lari. Ya, aku sarankan teman-teman belajar dulu dompet gemoy. Udah jadi baru ke sini ya. Oke? Nah, ini yang bawah. Tapi kalau yang langsung bisa, langsung jadi boleh sharing juga ya. Aku senang banget kalau teman-teman pinter dan bisa, oke? Yang emang udah bakat bikin motenya bisa ya nggak apa-apa. Oke? Ini kita lewatin, ini kan ada 1 kosong, isi yang ketiga. Oke, lalu dari bawah naik ke atas di yang pertama tadi. Nih yang di pertama sini ya. Kemudian senarnya yang sama ke manik 8 mili yang di samping ini. Gitu. Sambil teman-teman rapiin, tarik ya. Tuh. Sambil rapiin, teman-teman tarik. Oke. Buat teman-teman mau pakai teknik kunci juga boleh ya. Ini contoh teknik kunci. Yang nggak bisa langsung ini ya. Bisa pakai teknik yang tadi, mas, kunci senar kayak biasa. Yang mau pakai teknik kunci boleh seperti ini. Ya. Kemudian masukin senar 1. Nah, teman-teman lihat nih. 1 kosong, isi lagi 1 yang ketiga nih, ya kan? Oke. Kemudian balik. Mana nih, aku nggak kelihatan, sebentar ya. Maklum ya, sudah 40 tahun ini udah nggak kelihatan. Nah, jadi senarnya teman-teman balik ke bolongan yang pertama. Oke, tarik ya. Kemudian ini ke samping. Nah, buat teman-teman yang belum paham teknik kunci, teman-teman isi 2,
yang di atas ya, pegang, kemudian kuncinya biasa aja, cuma disilang begini nih, berlawanan. Oke, seperti ini. Ini teman-teman terusin sampai ujung. Kadang-kadang teman-teman bikinan pabrik kan suka ada yang bolongnya nggak jelas tuh. Usahakan sisi sini 3, berarti di sisi sini juga 3. Teman-teman juga sesuaikan di sini sama di sini ya. Periksa patokannya begitu. Jadi pas ketika teman-teman samain, usahain ininya sama ya, biar cakep. Tapi kalau belum paham, kita mulai berhitungnya kayak yang Lisa ajarin tadi ya. Kemudian ini kan bolong 1, kosong, baru yang ketiga. Masuk dari atas ke bawah. Gini ya. Kemudian senarnya ke bolong pertama. Nih ya, ke bolong yang pertama. Lalu ke 8 mili yang pertama tadi kita masukin. Nah, jadi ya seperti ini. Oke. Dari atas kita isi 2. Kalau teman-teman mau kunci begini. Jadi senarnya ke belakang senar yang satu lagi ya. Lalu balik lagi ke sini. Nah, teman-teman kunci. Nah, kalau teknik ini membuat hasil jahitan kita rapi dan gak lari-lari teman-teman ya. Masukin 1, kemudian ke bolong yang ketiga, dari bawah kita naik lagi nih, naik ke bolong yang pertama, lalu isi 1 seperti ini. Oke. Lagi isi 2. Nih, buat teman-teman yang belum tahu teknik kunci, kan isi 2 nih, senar yang sama, balik membentuk satu lubang ya. Senar yang bawah masukin aja ke tengah lubang sini, kemudian tarik. Kayak gitu. Jadi iketannya usahain ada di lubang sini. Kemudian isi 1, lalu lewatin 3, dari bawah naik ke yang pertama, lubang yang pertama ya. Setelah itu ya udah naik, kembali ke lubang awalnya ya, kayak gini. Kemudian teman-teman isi 2 lagi, bikin lubang nih kayak gini, dari sini masuk ya kan. Kemudian teman-teman tarik.
ini hasil karya teman-teman akan cantik dan kokoh. Usahakan gunakan teknik ini ya teman-teman, biar tasnya teman-teman bagus dan nilai jualnya bagus ya. Kalau ditanya kenapa hasil karyamu mahal, karena handmade kita rapi, dikerjakan dengan telaten. Kemudian teman-teman juga apa istilahnya akan jadi beda dari yang di pasaran yang meleot-meleot ya. Jadi itu jadi nilai jual teman-teman tersendiri. Mulutnya Lisa, kalau udah tahu teknik ini, value kalian pasti akan naik. Oke, semangat, kita lanjut lagi. Lubang ketiga lagi ya teman-teman. Kemudian balik ke lubang awal ya, dari bawah ke atas. Oke. Nah, kemudian teman-teman balik ke sini. Tapi resikonya teknik tadi kalau salah balik senarnya keriting. Jadi ini dilakukan oleh teman-teman yang udah mahir ya. Kalau yang masih suka salah, pakai teknik silang biasa dulu ya. Kalau udah jadi, teman-teman baru latihan dulu tuh di tas baju ya. Latihan kunci supaya tas maniknya kokoh. Buat yang udah jadi tasnya kokoh dan bagus, baru pakai teknik tadi ya. Nih silang aja kayak begini. Kalau teman-teman belum bisa nih, pakai silang begini aja nggak apa-apa. Tapi resikonya tadi aku bikin ini meleot teman-teman, tuh meleot dan resiko keriting. Ini nanti mau aku bongkar. Oke, lanjut ya. Senar yang bawah isi 1, kemudian lewatin 3 lubang. Setelah itu dari bawah naik ke lubang yang pertama. Setelah naik kembali ke manik yang tadi, 1 biji manik tadi ya. Oke, lagi. Kita 2. Kayak gini teman-teman, kunci. Nah, kita ketemu lagi sampai ujung ya teman-teman. Dah, aku akan bikin ini di sepanjang sini. Nanti aku bikin video sampai sini ya teman-teman. Oke, selamat mengerjakan.